Bagus kita belajaran tentang rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang, agar jangan masuk kelompok manusia yang melakukan sembahyang tetapi disiksa hari kiamat. Nah ini nang ujar orang bagagayaan untuk manggaganali lubang, yalah. Nah kenapa jadi dikatakan seperti itu? Karena sembahyangnya tertolak. Jadi syarat yang pertama dulu sembahyang tuh harus bujur, hanya ada istilah berpahala atau kada. Ada istilah pacangan meninggiakan derajat atau kada. Itu catatan pertama dulu sah sembahyangnya. Mun kada sah tuh kada ada kisah. Nah jadi oleh karena itu bagus sekali belajaran sudah, alhamdulillah. Ini talimpua berarti sudah. Karena masuk kepada pembicaraan imam dan makmum ini, berarti sudah masalah syaratnya sudah. Yalah rukun-rukun sembahyang sudah. Nah ini kalau sudah tercapai pengetahuan masalah rukunnya sudah paham, kemudian syarat-syaratnya sudah mengerti, pembatal-pembatalnya sudah tahu, ini ada harapan naik ke martabat yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu positif akan disiksa karena sembahyangnya kada bujur, sembahyangnya kada benar. Ruku ada tumak ninah. Orang yang ruku tanpa tumak ninah berarti kada sah rukunya, kada sah juga sembahyangnya, kan kayak itu. Nah, sehingga dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini Allah mewajibkan kepada Nabi dan umat beliau untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Lalu bulik Nabi daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu paginya kada langsung sembahyang. Jadi subuh tuh kada ada belum. Jadi Nabi kan Isra wal Mi'raj malam. Subuh belum wajib sembahyang. Zuhur hanyar wajib sembahyang. Kenapa? Karena subuh itu Nabi masih hanyar dapat perintah sembahyang 5 waktu, caranya belum dilajari. Nah lalu turun malaikat Jibril, disampaikan tata caranya, subuh sekian, zuhur sekian, sehingga awal-awal sembahyang yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat setelah diwajibkan kewajiban sembahyang adalah sembahyang fardu zuhur. Ini isyarat ujar ulama bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, arti zuhur itu kan nampak. Ini agama akan senantiasa nampak. Walaupun sang pembawa sudah meninggal ataupun wafat disebutnya, agama beliau akan senantiasa berjaya sampai hari kiamat. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, senantiasa umatku ini berada di jalan yang benar sampai hari kiamat. Ada sekelompok daripada umatku, jar Nabi, senantiasa sampai akhir terjadinya kiamat, ada aja nang perjalanannya masih seperti perjalanan Nabi kita Muhammad. Ini yang kita usahakan. Ini yang kita usahakan, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok tersebut. Karena Nabi sudah mewanti-wanti, satafariqu ummati ala sab'in wa thalathina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku, jar Nabi, nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72-nya akan masuk ke dalam api neraka, hanya satu yang selamat. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kelompok yang satu yang selamat itu siapa? Ujar Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang perjalanannya kada menyalahi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan telah dilanjutkan oleh para sahabat. Nah jadi mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok itu. Bagaimana caranya? Ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah sembahyang sebagaimana kalian telah melihat aku melakukan tata cara sembahyang. Siapa yang melihat? Para sahabat. Para sahabat melihat tata cara Nabi kita sembahyang, lalu para sahabat mempraktikkannya. Rasulullah sudah kada ada, orang yang kada pernah berjumpa lawan Rasulullah melihat contohnya melalui para sahabat.
Para sahabat sudah habis generasinya, cuma sudah ada tinggal tabi'in yang telah mencontoh perjalanan para sahabat, dilanjutkan lagi oleh tabi'it tabi'in sampai kepada kita sekalian. Yang kita berkeyakinan sebagaimana dikatakan salat itu muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Nangaran salat nang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, ditutup lawan salam. Lalu dipecahkan, rukunnya 13 rakaat. Syaratnya seperti ini, karena Nabi tak pernah melakukan kecuali dengan cara seperti ini. Nah, kita berkeyakinan inilah jalan kita, jalan yang lurus. Kita pertahankan, kita wariskan kepada anak-anak cucu kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok apa yang dikatakan Nabi, sampai hari kiamat selalu ada orang yang benar di dalam mengikuti beliau, walaupun sudah sedikit dari asalnya. Dari zaman Nabi sudah berkurang, semakin akhir terpecahlah kita menjadi 73 golongan. Nah, sehingga dengan belajaran seperti ini adalah usaha kita untuk membenarkan tata cara ibadat kita, membenarkan apa yang seharusnya kita lakukan dengan sesuai menurut tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan tadi, yang pertama, orang yang melakukan sembahyang akan mu'aqab, akan disiksa. Oleh karena rukunnya kada kana, syaratnya kada benar. Yalah, sehingga dengan belajaran seperti ini, nang sudah tahu bertambah tahu, nang belum tahu menjadi tahu. Yang pernah tahu ingat kembali. Kan terkadang kita pernah tahu cuma kedingatan lagi. Yalah, ada juga nang belum pernah tahu, atau nang sudah tahu bertambah lagi. Karena ilmu ini beda dengan harta. Kalau ilmu dengan harta itu jauh bedanya. Ilmu semakin kita gali, semakin meluas hikmahnya, semakin besar manfaatnya. Harta bisa bertambah manfaat bila kana menggunakan, bisa bertambah mudarat semakin bertambahan harta bila kita salah menggunakan. Kalau ilmu semakin kita tuntut itu semakin mendatangkan manfaat. Walau satu macam ini 100 kali bulik pian belajar, 100 kali pian mengulang dengan guru yang berbeda, selalu ada tambahan yang Allah berikan kepada kita sebertaan. Tahu mulai bahari rukun sembahyang 13 semakin dikaji ada lagi tambah hikmah, ada lagi tambah pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan majelis seperti ini akan semakin memperbaiki kualitas ibadat kita. Yang kedua, ada kelompok manusia, jar Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, sembahyangnya rukunnya kana, syaratnya bujur. Cuma dari awal takbir sampai salam ini kada ingatan lawan siapa inya sedang munajat. Mulai takbir Allahu Akbar sampai salam berjamaah sembahyang. Salam imam isya 3 rakaat. Ujar makmum asanya mamai, asanya aja juga. Tages hanya 3 rakaat, berarti kada yakin juga nih. Tages 3 hanya belum 4. Berarti antara ingat lawan kada juga makmumnya. Ada lagi nang saikong ingat hanya 3 mamai positif 3. Jar nang saikong bujur mamai 3 hanya. Nang kedua ditakuni memastiakan 3 dasar ingat. Nang ketiga ditakuni kenapa memastiakan hanya 3 rakaat belum 4. Ujarnya rajin aku sembahyang isya nih bila takbir itu mulai nyamprut hayalan nih. Bila tuntung salam 4 rakaat itu mengatam. Berarti mulai takbir sampai salam nyamprut, mengutung, melampak, batanjang, merumput, mengatam. Ngini tadi mameja hanyar maurai benih salam debian. Berarti belum tuntung 4 rakaat. Nah, jadi kelompok manusia yang kedua melakukan sembahyang ini jar Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, mereka rukunnya benar, syaratnya benar, cuma khusyuknya pray. Sedangkan kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, khusyuk di dalam sembahyang itu laksana kepala di batang tubuh. Kalau batang tubuh tanpa kepala mati. Sembahyang tanpa khusyuk kada bernilai.
Sehingga dari Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, kelompok manusia yang kedua ini muhasab. Ini pacangan dihisap, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau diberikan kelonggaran oleh Allah, selamat. Kalau diberikan kelonggaran oleh Allah, pacangan transit dulu di neraka. Padahal sembahyangnya sudah bujur, rukunnya kana, syaratnya kana, cuma belum khusyuk. Ada lagi tingkatan manusia dalam pelaksanaan sembahyang ini nomor 3. Rukunnya habis kana, syaratnya kana, khusyuknya sambil diusahakan. Ini jar Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, sembahyang seperti ini adalah sembahyang serta jihad. Ya Allahu Akbar, mengingat Allah, lalu timbul bayang-bayang pulang menyuruh layau ini. Dibulikakannya pulang akurhatan sembahyang karasinya karena timbul pulang film nang pinarami di bayangan ini dilawaninya pulang aku sedang ruku. Nah ini ngarannya sembahyang serta jihad. Ini pertengahan masih turun kada naik kada sambil berusaha nangaran jihad ini mehanu manang mehanu kalah do kalah ngaran bakalahin ini mehanu manang mehanu kalah. Allahu Akbar. Maka hendak sembahyang tadi kunci keringatan andakannya. Ujuk-ujuk dah kunci sepeda motor kada tahaga juga. Jenam bini sembahyang lo bapak muai. Orang kunci dipikirakan. Sembahyang dulu. Bayang Allahu Akbar. Babaya takbir timbul pikiran akai asanya buah mija aku makan tinyurong. Lawaninya aku harus sembahyang kaina ganang itu dulu. Ini ngarannya sembahyang serta jihad. Ini sudah mulai ini bisa naik bisa turun. Kalau yang 2 tadi masih di bawah, nang 2 berikutnya itu di atas. Ini pertengahan. Jadi setidak-tidaknya kita usahakan di pertengahan ini. Kita usahakan kita sembahyang sambil jihad. Kita usahakan sembahyang ini sambil melawani keinginan hawa nafsu, keinginan bisikan syaitan dan yang lain-lain sebagainya, supaya apa? Supaya kita dihitung kita dianggap oleh Allah orang yang sudah memelihara lawan sembahyang. Karena sembahyang ini disuruh kita untuk aqimus shalah, untuk mendirikan. Arti mendirikan itu melakukan dengan ada usaha, untuk melakukan dengan sesempurna mungkin. Nah, jadi nomor 3 ini mungkin kita di situ andaknya. Syukur mun sudah tak ketiga nih tuh, mun masih di nomor 2 usahakan naik ke nomor 3. Kalau di nomor 1 kasiam jangan. Yalah, apakan lagi nomor 0. Nomor 0 itu kita pray sakakalen ini. Yalah, bagiannya jangan. Dari nomor 1 tingkatkan ke nomor 2. Setidak-tidaknya berusahalah kita untuk naik ke tingkat nomor 3. Karena nomor 3 ini tadi jihad. Lalu ada lagi kelompok manusia yang apabila mereka sembahyang mereka adalah kelompok nomor 4. Ini rukunnya bujur, syaratnya bujur, khusyuknya sudah khusyuk. Cuma khusyuknya kan khusyuk sembahyang kita ini ada 3 tingkatan. Tingkatan orang awam, nang penting kita sadar apa nang kita baca, apa nang kita gawe. Allahu Akbar, aku sedang takbiratul ihram nih nah. Nang Allahu Akbar, aku sedang ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sedang baca Fatihah. Ini khusyuknya orang awam seperti itu. Ini yang penting kita sadar apa nang kita baca, kita sadar apa nang kita gawi. Karena terkadang kita ada nang kada sadar nang kita baca, ada nang kita kada sadar apa nang kita gawi. Maulah. Allahu Akbar. Timbul hamidum majid. Ayo ya apa ku tahiyatulnya. Berarti kita kada sadar dengan apa yang kita baca. Timbul tasyahud awal dah. 2 rakaat aku sembahyang dah. Nah kan berarti nang kita gawi kita kada sadar. Nah jadi sadar nang kita gawi, sadar nang kita ucap itu merupakan derajat khusyuk sudah. Derajat khusyuknya orang awam. Kalau orang nang menengah itu paham maknanya. Paham maknanya. Nah, yang ketiga ini adalah derajat nomor 5 tadi. Nah, jadi yang keempat ini sudah khusyuk, rukun syaratnya benar, cuma masih kita sibuk untuk mengatakan apa yang dibaca dan apa maksud yang dibaca. Nomor 5 ini puncak. Ada yang mengatakan ini kada ada lagi hanya para nabi dan para rasul di makam ini,
ada juga yang berpendapat tetap ada sampai sekarang, itu sembahyangnya para aulia Allah. Kita cukup untuk tahu sekedar menambah himmah kita, walaupun bukan makam kita nih. Mereka sembahyang itu nang kaya bepandiran lawan Allah, asyik bepandiran lawan Allah, sehingga kada nutup kemungkinan mau lupa rakaat. Ada kita lupa rakaat dasar layau tinara, ya lah belum ngatam dan macam segalanya kan, itu layau di kita. Kalau para nabi, para wali rupa rakaat karena keasyikan lawan Allah. Kan orang sudah asyik nih tuh kada ingatan lagi sepeda motor kada tamati, karena bepandiran lawan sang kekasih asik luar biasa. Habis satrum sepeda motor kada bahaya. Nah sama rakaat kada ingatan lagi 2 kah 3 kah, karena keasyikan lawan Allah. Ini bubuhan aulia dan ambia. Dan ini nang nomor 5 nini nah, ini Nabi kita Muhammad dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi pernah 5 kali lupa masalah sembahyang ini karena berada di makam ini beliau. Nabi pernah sembahyang ragu-ragu rakaat pernah. Nabi pernah sembahyang zuhur 2 rakaat salam pernah. Ya. Nabi kita Muhammad labihanan rakaat pernah. Nabi Muhammad tasyahud awal kada ingatan langsung berdiri ke rakaat ketiga pernah. Jadi pernah 5 kali dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi Rasulullah tuh kada ingat masalah sembahyang. Ragu-ragu rakaat, ialah limpua rakaat, tertinggal tasyahud awal, ya kalau tah, imba tuh 2 rakaat salam dan lain sebagainya nang sebutingnya sama pada ragu-ragu. Kalau yang tadi 2 ini 3. Di 3 rakaat Nabi salam, padahal lain maghrib. Pernah Nabi. Kenapa? Karena sidin sedang asyik lawan Allah. Nah ini makam mereka. Kalau kita, ya mungkin karena lu kada asyik lawan Tuhan ini, lalu layau juga. Timbul kami hidung majid. Asalnya 2. Kami hidung majid lu udah aku. Nah, timbul keraguan. Oleh karena kebanyakan pikiran. Menggenang urusan ini, urusan itu, rami sinetron ini, sinetron itu. Nah yalah, nah sehingga jar Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah 5 macam inilah manusia dalam melaksanakan sembahyang. Kita teliti diri kita di mana? Kita periksa diri kita di mana? Apakah kita kurang syarat rukun dan lain-lainnya, atau sudah tercukupi tetapi tidak ada khusyuknya, atau sudah tercukupi sambil mengusahakan supaya khusyuk, atau tercukupi dan khusyuk di dalam sembahyang. 4 itu aja yang kita usahakan benar. Yalah, sehingga dengan cara seperti ini adalah proses agar supaya sembahyang kita bujur, sembahyang kita diterima, dan juga sembahyang kita kawa kita khusyuk akan. Karena dengan kita tahu ni rukun ni sunnah, kita kawa mau khusyuk akan kelas awam nih. Aku sedang menggawi nang sunnah, aku sedang menggawi nang wajib, aku sedang ruku, aku sedang sujud dan lain-lain sebagainya. Kenapa sangat penting hal sembahyang ini? Karena sembahyang itu adalah imaduddin, tihangnya agama. Sembahyang adalah pondasi yang paling penting di dalam Islam. Siapa yang melaksanakan sembahyang dengan sebaik-baiknya, ujar Nabi, maka hakikatnya ia mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamad din, berarti ia meruntuhkan agamanya. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sembahyang itu adalah penentu keadaan kita lawan Allah. Jadi dari Imamul Haddad kita hendak tahu kita nih parak kada lawan Tuhan, dirinduakan Tuhan atau kada, ialah disayangi Tuhan atau kada, lihati tatkala tiba waktu sembahyang. Tatkala tiba waktu sembahyang, kayak apa perasaan kita mendengar panggilan Allah? Karena nang azan itu orangnya si Anu, cuman nang memerintahkan azan Allah karena waktu sampai. Hakikatnya kan Allah nambah kiau. Jadi jar ulama, orang azan itu hanya manusia kelihatannya, hakikatnya Tuhan nang bekiawan. Kayak apa kita mendengar itu? Tergugahlah hati kita, rindulah atau koler kah? Kalau kita koler mendengar itu, sebenarnya Allah nang koler berjumpa dengan kita. Karena orang sembahyang itu perjumpaan antara sang makhluk dengan sang Khalik. Nabi kita berjumpa lawan Allah waktu menerima panggilan sembahyang 5 waktu. Sehingga dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Waktu sembahyang itu adalah waktu penentu kedekatan.
Kita merasakan dalam diri kita apakah kita ini dekat lawan Allah atau kada. Lihat hati kita apakah rindu, bahagia tatkala tiba waktu sembahyang, atau malah malas, atau koler, atau berat. Ini pertanda bukan kita. Ini sama hakikatnya. Orang yang suka salawat hakikatnya orang itu dirindukan oleh Nabi Muhammad. Orang yang kulir salawat hakikatnya Rasulullah kada ingin mendengar ucapan salawat darinya. Nah, sama sembahyang seperti itu. Jadi Imamul Haddad, kita teliti diri kita. Bagaimana respon kita tatkala tiba waktu sembahyang? Bagaimana respon kita rahat melakukan sembahyang? Asyik atau kada? Nyaman atau kada? Bagairah atau kada? Bila kita bagairah, pertanda Allah pun pengen berlama-lama lawan kita, bepandiran, bercumbu dan lain sebagainya lawan kita. Bila kita koler, berat, asanak lakas tuntung, berarti Allah pun seperti itu, kada terlalu sayang lawan kita. Nah, sehingga dengan proses pelajaran tangga ibadah ini adalah merupakan proses kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki ibadat kita, memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Sehingga peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah momentum untuk kembali kita mengingatkan satu sama lain. Yang walaupun ulun yakin pian sudah tahu beritaan itu, tetapi terkadang kita bisa lupa. Terkadang bisa kita ini kada ingatan lagi oleh karena kada tak jalani, kada tak hayati dan lain-lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat gasan ulun pribadi dan gasan pian barataan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan agar supaya kita dapat menjadi orang yang melakukan apa yang diridhai oleh Allah, meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah, sehingga kita barataan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa bi alihi wa bisirri suratil Fatihah.